diceritakan Pak mungkin evaluasinya terlebih dahulu terhadap rancangan APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan dari Prabowo dan Gibran, khususnya anggaran belanja dan angka defisit Pak? Iya, begini. Yang pertama kita ingin melihat postur dari Kem PPKF APBN tahun 2025. Dari sisi penerimaan diperkirakan 2.890 sampai 2.970. Pada saat yang sama belanjanya 3.400 triliun sampai 3.600 triliun. Apa yang disampaikan Pak Dolfi itu sah. Dan bahkan bukan hanya Pak Dolfi, juga Pak Eki juga menyampaikan hal yang sama. Namun yang belum kita tahu dan ingin mendapatkan penjelasan, interaksi tim transisi atau tim gugus ekonomi presiden terpilih dengan pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Apakah, pertanyaan yang pertama, semua program-program pemerintahan presiden terpilih sudah masuk atau belum? Kalau sudah masuk, sejauh mana Astracita 8 yang digagas oleh presiden terpilih sudah berapa persentasenya? Karena bagi kami ingin belanja modal itu 30%, sisanya 70% seharusnya masuk BABUN, bagian dari instrumen oleh presiden terpilih nantinya. Dan biasanya presiden terpilih selalu mempergunakan instrumen APBN perubahan. Ketika dilantik tanggal 20 Oktober nanti, baru mempersiapkan RKP, dan di awal Januari ada RAPBN perubahan untuk 2025. Sebenarnya yang disampaikan Pak Dolfi dengan pandangan kami sama, persis sama. Tidak ada perbedaan. Kalau Pak Dolfi menyampaikan 0% seharusnya, memang ada presiden dari Ibu Megawati ke Bapak Presiden SBY 0,8, dari Presiden SBY ke Bapak Presiden Jokowi 1,49%. Nah, hari ini kita tahu defisitnya 2,4 sampai 2,8. Katakanlah 2,4 di 600 triliun. Nah, positioningnya itu apakah 600 triliun itu langsung masuk BABUN, kemudian belanja KL-nya baseline, dan kalau itu yang terjadi, kami bisa menerima. Karena apa? Karena 600 triliun itu bagian instrumen yang akan dipergunakan oleh presiden terpilih nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Said. Tapi seperti apa Pak Anda melihat perbandingan postur rancangan APBN tersebut dibandingkan RAPBN tahun-tahun transisi pemerintahan sebelumnya? Perbedaannya hanya terletak pada defisitnya. Kalau sebelum-sebelumnya memang betul-betul baseline untuk memberikan kesempatan, yang hari ini karena memang ada perbedaan juga, kalau dulu itu waktu dari presiden terpilih ke pelantikan 3 bulan. Yang sekarang presiden terpilih sampai pelantikan 6 bulan. Sehingga waktu 6 bulan itulah interaksi tim ekonomi gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Dasko, yang di dalamnya ada Pak Muzani, di dalamnya juga ada Pak Tommy Derajat, ada Budi, kemudian ada Pras Sugiono. Sampai sejauh mana interaksinya itu, sampai sejauh mana program-program dari presiden terpilih sudah masuk di APBN, di RAPBN tahun 2025. Kepastian itu baru akan kita dapat nanti dalam nota keuangan Bapak Presiden tanggal 16 Agustus di paripurna DPR. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. 600 triliun Pak defisitnya. Banyak yang mengatakan ini somehow hampir menyamai dengan defisit yang terjadi di pandemi COVID-19. Adakah tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan banyak orang mengenai hal tersebut? Kalau di pandemi COVID itu defisitnya sekitar 6%, 5%, 4%. Kalau untuk 2022, 2023, bahkan di 2004 ya sekitar itu 2,4 sampai 2,8. Maka penekanan kita sesungguhnya apa pembicaranya, ada pendekatan yang 0%, ada pendekatan seperti biasa dilakukan APBN ini 2,4%. Kan pertanyaannya programnya ini 2,4%, program presiden terpilih atau bukan presiden terpilih, seakan-akan as usual.
Nah, itu yang akan kami dapat jawaban. Dan ini Banggar masih akan melakukan panja-panja dengan panja pemerintah pada tanggal 10 Juni nanti. Nah, itu baru akan Baik, Pak. kelihatan. Baik. Baik RKP-nya maupun dari sisi belanjanya. Baik. Pak Said, saya juga ingin tahu Pak, alasan dari permintaan fraksi PDIP mengenai defisit APBN 0% dan juga evaluasi terkait hal tersebut, Pak. Kalau 0% itu mixan saja, biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang kemudian kita anggap itu ekstrim. Kami sebenarnya kan nawaitunya, niatnya dari sisi kami ingin memberikan seluas-luasnya kepada Presiden terpilih untuk melaksanakan visi misinya. Maka defisitnya 0%. Akan tetapi bisa saja defisit 2,4, tapi memang harus diakui oleh kedua belah pihak bahwa visi misi Presiden terpilih sudah termasuk di dalamnya. Kan sama saja ujungnya, tinggal cara memasukkannya dalam APBN kita. Oke, baik Pak. Dan seperti apa kira-kira effort yang pemerintah bisa lakukan mungkin ke depannya Pak untuk meningkatkan penerimaan negara? Kita juga tahu mengenai polemik dari kenaikan pajak pada tahun 2025 yang tidak serta-merta diterima dengan baik Pak di masyarakat. Effort-effort apa saja Pak yang pemerintah bisa lakukan untuk meningkatkan penerimaan negara namun dengan tidak serta-merta menaikkan pajak? Kalau pajak saya pikir sudah mentok. Jangan sampai pajak ini diutak-atik kembali, karena apa? Daya beli masih rendah, beban masyarakat masih tinggi. Pada saat yang sama kemarin untung UKT dibatalkan, BPJS akan naik, BBM akan naik, Tapera 3% juga menjadi mandatori. Nah, kalau itu bersamaan maka daya beli masyarakat menjadi anjlok. Oleh karenanya hati-hati ketika akan menaikkan pajak. Bahwa nanti Presiden terpilih by law sesuai Undang-Undang P2SK tahun 2025 PPN dari 11 menjadi 12%, tinggal pilihan-pilihan oleh Presiden terpilih. Nah, ada menurut hemat kami, jika ada kepastian hukum, regulasi kita, birokrasi kita, maka kita boleh berharap direct investment dari luar bisa masuk dan itu jadi penopang kita serta ekspor yang jangan pernah kita lupakan.